Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat masjid yang dicintai Allah, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya berada di Jalan Jenderal Sudirman, di mana video kali ini saya akan mengunjungi salah satu masjid yang berada di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di kawasan World Trade Center 3. Untuk itu kita bisa lihat Masjid Jenderal Sudirman berada di tengah-tengah kawasan gedung-gedung pencakar langit. Untuk itu mari kita sama-sama ikuti kunjungan saya menuju Masjid Jenderal Sudirman. Sahabat masjid, saat ini saya berada di Masjid Jenderal Sudirman, yaitu atau biasa disebut Masjid MJS. Nah, untuk itu mari setelah ini kita akan diskusi, akan bincang-bincang bersama dengan pengurus Masjid Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Rafael Panca, atau biasa saya sebut Pak Panca. Mari ikuti perbincangan saya dengan beliau. Baik, sahabat masjid, alhamdulillah. Di samping saya sekarang saya berada bersama pengurus Masjid Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Rafael Panca, dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau terkait dengan Masjid Jenderal Sudirman atau Masjid MJS yang biasa kita kenal. Untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu dengan Pak Panca. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik Pak, saya ingin bincang-bincang terkait Masjid Jenderal Sudirman nih Pak. Ini masjid ini sejak kapan didirikan ya Pak? Masjid ini diresmikan di bulan Februari 2015, gitu ya. Setelah perjuangan panjang selama 30 tahun, gitu ya. Dari ini adalah Masjid Fasos-Fasum ya, fasilitas sosial umum yang dibangun oleh kompleks WTC ini di Jakarta Land, gitu ya. Jadi selama 30 tahun kita dari pengurus itu coba mengawal terus gitu ya. Alhamdulillah di tahun 2014 itu sebelumnya itu sudah dilakukan peletakan batu pertama gitu ya, dan alhamdulillah pembangunan itu selesai di tahun 2015 dan diresmikan di bulan Februari. Gitu. Sebenarnya 2012 kalau nggak salah pas peletakan batu pertamanya. Nah, alhamdulillah sejak itu masjid 4 lantai plus 1 lantai basement berdiri dengan kapasitas sekitar 2.600 orang. Tapi kalau Jumatan sebelum masa pandemi ini bisa bludak bisa sampai 4.000-5.000 orang. Itu jamaahnya karena memang di sini cukup banyak jamaah gitu ya dari perkantoran di kompleks WTC sendiri, Mayapada dan sekitarnya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah jadi salah satu oase gitu ya di tengah perkotaan gitu ya. Gedung pencakar langit ya Pak. Betul. Dan menjadi solusi buat umat gitu ya, baik untuk beribadah ataupun kegiatan-kegiatan sosial lainnya di bawah Lazis. Seperti itu Pak. Ya, ini ukurannya berapa ya Pak Masjid Jenderal Sudirman ini? Dan kalau saya lihat ini ada 3 unsur nih ya Pak untuk memadukan konsep Masjid Jenderal Sudirman ini, dan tidak ada kubah nih sepertinya Pak, tidak seperti masjid-masjid lain gitu. Gimana tuh Pak konsepnya masjid ini Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan. Ya, jadi emang ini konsepnya itu emang konsep masjid modern gitu ya, tanpa kubah gitu. Jadi emang desainer itu emang tidak salah itu dulu Jakarta Land itu emang khusus gitu ya, dari Singapura atau dari mana itu desainernya gitu ya, sehingga dilihat juga dan juga menyocokkan juga dengan keadaan komplek WTC gitu ya. Jadi memang kita dan juga perpaduan seni juga kelihatan di sini ada ornamen Betawi juga di sini gitu ya. Dan juga kegiatan juga yang dilakukan gitu ya. Insyaallah dari pengurus sudah melakukan gitu ya selama 5 tahun sampai 6 tahun masjid ini berdiri gitu. Ya sahabat masjid, jadi Masjid Jenderal Sudirman itu memadukan 3 unsur, dari unsur modern, tradisional Betawi, dan Islami. Nah, terlihat dari terawangannya ini terkesan memang menandakan dari rukun iman dan rukun Islam ya Pak, kalau tidak salah seperti itu ya Pak ya. Jadi memang dari awal konsepnya
ingin memberikan kesan bahwa di tengah-tengah gedung pencakar langit ini ada masjid yang paling tidak sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada gitu. Itu kira-kira sahabat masjid. Nah, terus Pak, kegiatannya apa saja nih Pak Banja? Untuk kegiatan pada waktu sebelum pandemi kita cukup banyak gitu ya. Kajian-kajian rutin kita setiap pada duhur gitu ya, dengan pembicara-pembicara yang cukup menarik gitu ya, dan banyak antusias dari jamaah gitu, senang ya. Dari mulai tema akidah, tema paling ekonomi syariah juga ya, karena memang kita kan di tengah perkantoran juga gitu ya, banyak. Lalu tema tentang parenting, kajian-kajian kita tentang keluarga, tentang apa namanya syariah ataupun fikih dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di samping itu waktu dulu sebelum itu juga ada kajian pada maghrib juga gitu ya, khusus untuk yang membahas kitab gitu. Nah, jadi memang kalau ada jamaah yang memang lebih Kitab kuning gitu Pak ya? enggak, kitab bukan kitab kuning aja, tapi kitab ada kitab akidah misalnya, ataupun tentang apa namanya tafsir juga gitu ya, ataupun kitab yang lainnya gitu. Kalau jamaah yang ingin belajar lebih mendalam gitu. Nah, selain itu juga kegiatan kita di Sabtu Ahad juga kita terbuka buat jamaah gitu ya, yang ingin mengadakan kegiatan kajian gitu ya. Kita bekerjasama dengan IO ataupun yang lainnya yang membawa jamaahnya untuk mengadakan kajian di sini. Samping itu juga kita ada juga di Budaya Kerosan juga, kita juga ada kegiatan yang ingin melakukan akad nikah di sini. Bisa juga ya Pak? Bisa, insya Allah. Kita mempersilahkan gitu ya. Kita kebetulan ada divisi kewirausahaan juga yang mengatur atau memegang menghandle dari kegiatan tersebut. Nah, terus ada Lazis juga. Lazis, ya, salah satu bidang di DKM ya Pak? Betul, kebetulan saya juga yang diamanahi juga di PIC-nya di Lazis gitu ya, untuk yaitu melakukan program-program penghimpunan dan penyaluran dana zakat gitu ya, kepada masyarakat sekitar ataupun pada umat pada umumnya. Masuk program pemberdayaan ekonomi Pak? Betul, pemberdayaan ekonomi kita juga support juga semuanya. Karena kan kita lihat memang masyarakat sekitar kini masih banyak butuh juga gitu ya. Kita lihat, kita pernah survei juga ke wilayah sekitar sini. Gitu ya, daerah-daerah memang yang membutuhkan gitu ya. Dan kita juga rutin melakukan kegiatan-kegiatan sosial gitu ya, setahun bisa 3 atau 4 kali misalnya. Dari mulai santunan pemberian sembako, apa namanya, buat anak-anak yatim gitu ya, dan juga lain sebagainya gitu. Lebih di bulan Ramadan gitu. Jadi memang pas pandemi ini aja nih agak mungkin berkurang gitu ya, berimbas semuanya. Jadi memang semuanya kita agak berkurang. Tapi insya Allah semangat itu masih ada. Dan insya Allah nih kita lagi sedang merencanakan juga untuk pengembangan wakaf ke depan. Kayak gitu, wakaf produktif. Ini masih digodok nih. Saya minta doanya juga dari sahabat semuanya gitu untuk kegiatan ini. Ini memadukan antara program kegiatan yang Bapak jalankan ini, memadukan antara warga lingkungan sekitar dengan kawasan perkantoran gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang kita berkoordinasi juga nih dengan kelurahan, dengan pengurus RW di sini gitu ya, dengan apa namanya juga dengan perkantoran juga, perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan donasinya ataupun CSR-nya untuk kegiatan di masjid. Kan memang ada banyak juga perusahaan kan yang ingin melakukan kegiatan itu gitu. Nah, kita memfasilitasi nih, mempertemukan antara donatur gitu ya, dan juga dengan mustahik gitu ya. Kita punya database juga di sekitar lingkungan ini, dan juga database juga donatur-donatur gitu ya. Insya Allah kita bekerja sama juga dengan IZI, Inisiatif Zakat Indonesia gitu ya, sebagai payung hukum gitu ya, karena memang dalam setiap pengumpulan dana zakat, pengelolaan itu memang harus memiliki izin dan juga ada undang-undang yang jelas. Betul. Nah, alhamdulillah nih selama setahun lebih ini kita cukup bersinergi dengan IZI, baik untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan lain sebagainya. Alhamdulillah banyak masyarakat yang nunggu-nunggu antusias sudah. Nunggu-nunggu Pak, kapan kita ada lagi nih? Alhamdulillah nih. Ya insya Allah Ketua DKM kita juga Bapak Reza Pahlavi juga sangat antusias kalau setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Jadi memang kepengurusan sekarang ini di bawah naungan BPAD namanya, Pemprov DKI, Badan Pengelola Aset Daerah. Jadi selama 2 tahun terakhir sudah beralih ke pengurusan ke BPAD, sebelumnya dari yayasan gitu ya. Nah, alhamdulillah dari BPAD juga sangat mendukung untuk kegiatan dakwah kita di sini gitu ya, terbukti dengan peningkatan fasilitas kita yang ada di masjid ini gitu ya, pembuatan
pengadaan karpet, ataupun kita nih alhamdulillah nih baru pindah nih dari kemarin, Iya, iya. baru pindah ke lantai atas kantor yang baru di belakang itu. Tadinya di basement ya, Pak? Tadinya di basement. Nah, kita ngelihat memang apa namanya jamaah agak kurang gitu ya untuk tempatnya, space-nya gitu. Makanya di bawah kita khususkan buat jamaah sholat Jumat nih, apalagi buat yang lainnya. Nah, kantor kita pindah ke atas, alhamdulillah sudah jadi. Kalau mau lihat di atas juga boleh nanti, silakan. Iya, subhanallah sahabat masjid. Jadi di Masjid Jenderal Sudirman ini banyak sekali kegiatannya dari mulai hari Senin sampai Minggu sepertinya ya. Dan memang di Sabtu Minggu terbuka untuk umum, kegiatan-kegiatan dari luar atau IO jamaah bisa mengadakan kegiatan di Masjid MJS ini. Sama sunat Senin Kamis juga biasanya ada sama sunat Senin Kamis gitu ya. Dan kalau sekarang kita belum mulai lagi itu Ramadan biasanya sampai 1000-an kita sediakan gitu ya buat takjil, tapi kemarin mungkin agak berkurang sekitar 300-an gitu ya, karena emang keadaan juga nih gitu. Pak, yang unik dan menarik dari Masjid MJS ini apa ya, setelah baik kegiatan atau yang lainnya Pak gitu? Dan yang berbeda gitu Pak istilah dari masjid-masjid lain gitu. Ya, seperti saya katakan tadi, karena kita nih terletak di daerah perkantoran, daerah bisnis gitu ya. Jadi memang kita lebih ke arah untuk pemberdayaan atau pengembangan ekonomi syariah. Gitu ya, ekonomi syariah yang menjadi salah satu misi kita juga, pengembangan ekonomi syariah. Baik dari kajian-kajiannya, kita ada ustadz-ustadz gitu yang khusus tentang pengembangan ekonomi syariah dan juga entrepreneurship. Gitu. Kita pengen masjid ini jadi inkubasi nih untuk ada karyawan nih mungkin masih bekerja di bank konvensional ataupun asuransi dan sebagainya, bisa apa namanya mendapatkan ilmu dulu nih sebelum hijrah misalnya. Kita ada program namanya Resign by Design. Ya, kita sebelum ya, jadi sebelum mau memutuskan hijrah ataupun resign dari kantor ini dikuatin dulu nih. Gitu. Jangan ketika kita resign itu malah menimbulkan masalah baru gitu kan, baik bagi keluarga ataupun lainnya gitu. Jadi dengan kajian-kajian kita dan juga kita waktu itu sempat bikin seminar juga. Kita ada sempat buatan seminar dan praktek buat bakso gitu. Jadi karyawan yang pengen berusaha gitu ya, belajar bikin bakso gitu ya, bisa belajar langsung praktek gitu ya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang berhasil gitu antusiasnya. Jadi pengembangan baksonya sendiri ataupun dibikin bakso tahu dan lain sebagainya gitu. Artinya kegiatan itu yang memang ditanya-tanya terus sama jamaah, Pak saya pengen belajar usaha nih atau apa. Nah, insya Allah masjid jadi salah satu solusi nih yang bisa apa namanya menjadikan mempertemukan nih antara orang yang punya keahlian lalu diajari lalu bisa mengembangkan usahanya gitu. Iya baik sahabat masjid, itu tadi program unik dan andalan boleh dikatakan yang berbeda dengan masjid lain. Di Masjid MJS ini punya program Resign by Design. Artinya orang-orang yang semangat mau hijrah pastinya berharap menuntut ilmu dulu untuk hijrah yang lebih baik, dan kemudian dengan Masjid MJS akan dilatih melalui entrepreneurship, akan di-training dan sampai memiliki usaha. Luar biasa sahabat masjid gitu. Iya, Pak harapannya kira-kira buat umat apa Pak untuk di Masjid MJS ini Pak? Ya mudah-mudahan ya Masjid Sudirman ini bisa jadi salah satu apa namanya tempat gitu ya, oase di tengah apa namanya kegersangan umat misalnya. Karena mungkin banyak orang yang mungkin sibuk ya dunia kerja ataupun lain sebagainya, tapi nggak sempat untuk beribadah gitu ya, jauh gitulah dari apa namanya nilai spiritualitas kayak gitu. Nah mudah-mudahan masjid ini bisa jadi salah satu apa namanya motor juga khususnya di wilayah Jakarta Selatan ini gitu. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan DKM Masjid ataupun Lazis bisa lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan minta doanya juga dari seluruh sahabat semuanya. Mudah-mudahan MJS bisa lebih memberikan kebaikan lagi, lebih luas lagi untuk umat. Baik, terima kasih Pak Panca atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan semangat dari MJS ini bisa menularkan kepada masjid-masjid yang lainnya bahwa Masjid MJS berharap ke depan menjadi oase di tengah perkotaan agar bisa bermanfaat untuk umat pastinya dan lebih baik lagi ke depannya. Demikian sahabat masjid, mudah-mudahan bermanfaat bincang-bincang dengan salah seorang pengurus dari Masjid Jenderal Sudirman yaitu Bapak Rafael Panca. Baik, terima kasih Pak. Ya.
Nah, sukses ini. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Channel Hobi ke Masjid. Oh, iya. Dukung dan subscribe. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.